Bagi teman-teman yang sasaran kategori B, maka di sini nanti kita melengkapi biodata, linearitas ijazah, kemudian bidang studi PPG dan juga berkas pendukung. Yang mana di sini salah satu hal yang wajib kita isi dengan benar itu adalah pada bagian biodata diri. Di sini sudah checklist warna hijau. Kemudian di sini tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu untuk jabatan ini kira-kira kita isikan apa, kemudian jabatan fungsional diisikan apa, kemudian untuk yang ada di sini mata pelajaran yang diampu ini kita isikan dengan apa. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bagaimanakah cara melengkapi biodata diri. Ini adalah khusus untuk teman-teman ASN P3K Guru ya. Kira-kira di sini untuk pendaftaran PPG dalam jabatan 2023. Jadi nanti untuk teman-teman P3K Guru sebaiknya bagaimanakah caranya untuk mengisi jabatan di kolom jabatan P3K Guru. Kemudian jabatan fungsional P3K Guru itu kira-kira seperti apa. Kemudian mata pelajaran yang diampu itu kita tuliskan apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita untuk melengkapi profil atau biodata pendaftaran PPG dalam jabatan. Seperti biasa di sini kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Atau juga kita bisa masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian di sini kita pilih yaitu kartu di sini PPG dalam jabatan kita masuk. Dan berikutnya di sini kita isikan yaitu alamat surat kita dan juga password kita. Nah, berikutnya kita klik masuk. Dan kemudian di sini setelah kita masuk ke bagian beranda, kalau misalkan teman-teman sudah klik lengkapi profil ketika mendapat undangan, maka undangan tersebut di sini sudah nggak akan muncul lagi ya pada bagian ini. Nah, kita tinggal saja untuk melengkapi profil biodata. Kalian bisa klik di sini yaitu garis 3, atau di sini adalah biodata ya. Atau teman-teman silahkan klik di sini biodata. Kita bisa klik di sini. Nah, selanjutnya pada bagian ini untuk biodata diri ini nanti harus checklist semua ya, warna hijau. Biodata diri ini harus checklist warna hijau, kemudian linearitas S1 juga hijau, bidang studi juga hijau. Berkas pendukung juga hijau, maka nanti di sini untuk ajukan berkas tombol warna hijau ini nanti akan bisa aktif. Nah, sekarang kita fokus pada permasalahan yang kita bahas untuk saat ini ya. Itu kira-kira bagaimanakah melengkapi biodata diri. Ini adalah untuk teman-teman P3K, ASN P3K Guru yang sudah menerima SK kan. Nah, di sini kita bisa melengkapi biodata diri. Ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk melengkapi biodata, di sini kita klik di sini ya, di bagian biodata ini. Kemudian teman-teman silahkan klik saja di sini untuk nanti meluaskannya. Dan berikutnya di sini kita lengkapi di bagian pertama yaitu di biodata diri yang menjadi pokok pembahasan kita untuk saat ini. Yaitu di sini ada informasi dasar yang nantinya kita harus lengkapi, kemudian juga instansi asal, terkait juga tentang mapel yang kita ampu ya. Nah, untuk melengkapinya menyesuaikan dengan jenis kepegawaian kita. Status kepegawaian yang saat ini dari data Dapodik ini adalah saya terdeteksi sebagai seorang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Nah, di sini kita klik saja di sini ya, yaitu tombol lengkapi. Kemudian untuk ASN P3K Guru, kira-kira di sini yang kita isikan pada bagian kolom jabatan ini kita isi apa? Nah, kemudian di sini di bagian jabatan fungsional ini kita isi apa? Kemudian di bagian mata pelajaran yang diampu ini kita isi apa? Yang mana di sini kita ambil contoh, misalkan saya sebagai seorang guru kelas atau mungkin juga guru agama Islam atau mungkin juga guru olahraga. Oke, pertama di sini kita cek ya untuk di bagian jabatan. Nah, untuk P3K Guru ketika kita diminta untuk mengisi jabatan kita ini apa di bagian biodata, maka sebaiknya kita berkaca kembali terhadap sejarah yang kita ikuti sebelumnya, yang mana terkait tentang untuk pengisian yang pertama yaitu untuk jabatan P3K Guru ini kita isikan sebagai apa. Maka di sini kita cek kembali ketika kita dulu melakukan pendaftaran P3K Guru, tentunya di sini ada nama jabatan ya. Tentunya kalau misalkan saya ini mendaftar pada salah satu sekolah ini, kemudian saya lulus, misalkan di sinilah untuk jabatan itu kan di sini didasarkan dari ijazahnya kan. Kalau misalkan S1 itu adalah ahli pertama,
Nah, apakah di sini dulu saya mendaftar ahli pertama guru agama Islam, ataukah di sini saya dulu mendaftar ahli pertama sebagai guru bahasa Indonesia di SMP, ataukah ahli pertama guru IPA, ataukah di sini ahli pertama guru kelas. Nah, tentunya di sini untuk jabatan yang kita isikan di sana itu disesuaikan dengan jabatan yang dulunya kita lamar. Nah, jabatan yang dulunya kita lamar, kemudian kita ikut seleksi, kemudian kita akhirnya mendapatkan SK P3K guru kan. Nah, lebih validnya di sini marilah kita cek kembali untuk masing-masing dari apa tuh SK kita, SK P3K guru. Nah, setelah di sini kita melamar dari kelompok jabatan yang ada pada di sini. Berikutnya di sini kita cek SK kita masing-masing. Nah, misalkan adalah seperti ini, inilah untuk SK saya ya. Nah, di sini dari jabatan ini kita bisa lihat ya pada bagian ini yaitu jabatan. Berarti jabatan saya yang saya isikan itu sesuai yang di sini golongan 9, yaitu jabatannya ahli pertama, kemudian guru kelas gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin guru agama Islam, berarti apa? Ahli pertama guru agama Islam. Atau mungkin ahli pertama guru IPS, atau ahli pertama guru PJOK atau apa. Silakan dicek untuk SK masing-masing pada kolom jabatan ini tertulis apa. Maka inilah yang kita tuliskan ya pada link pendaftaran untuk PPG dalam jabatan di tahun 2023 yang ada di SIM PKB. Dan selanjutnya di sini kita dapat isikan apa tadi? Berarti di sini kita isikan ahli pertama. Kemudian kita stripkan yaitu sebagai guru kelas. Jadi di sini untuk P3K karena SK saya seperti itu, kemudian yang saya lamar dulu seperti ini, dan saya berarti di sini jabatannya ahli pertama guru kelas ya. Oke, fix. Kemudian untuk yang jabatan fungsional. Nah, di sini untuk jabatan fungsional itu ada berbagai macam pilihan, yaitu ada guru pertama, kemudian guru muda, kemudian guru madya, guru utama, dan juga ada yang tanda strip. Apakah kita di sini kita isikan tanda strip, ataukah kita isikan guru pertama, ataukah di sini guru muda, ataukah di sini guru madya atau utama? Nah, tentunya untuk aturan dari jabatan fungsional ini antara P3K dan juga dari PNS itu ada perbedaan, teman-teman. Nah, coba kita cek yaitu untuk perbedaan dari P3K dan juga PNS dikaitkan dengan jabatan fungsional yang disandangnya itu kira-kira seperti apa. Dan di sini kita cek untuk di jabatan fungsional P3K guru itu seperti apa. Nah, di sini untuk jabatan fungsional guru ini adalah didasarkan pada yaitu untuk jabatan ya. Ini kita berfokus pada guru. Artinya di sini kita di sini ya, yaitu di bagian paling atas ini, kolom paling atas. Kemudian kita bandingkan dengan jabatan fungsional yang ada pada jabatan PNS. Nah, kalau misalkan guru, misalkan P3K guru ya, ini adalah dari golongan gaji dan diangkat dalam jabatan fungsional. Dikarenakan untuk P3K guru itu kan kita mendaftarnya, melamarnya itu dari jabatan yang sudah dibuka yaitu jabatan fungsional. Sehingga dapat dikatakan kalau misalkan kita sudah lulus P3K guru, mendapatkan SK P3K guru dengan jabatan yang kita lamar, berarti kita sudah otomatis di sini mendapatkan jabatan fungsional kan. Nah, jadi untuk jabatan fungsional P3K guru itu didasarkan pada yaitu golongannya. Nah, dari golongan ini didasarkan pada yaitu ijazahnya, yaitu ijazah S1 atau D4 yang linear yang kita gunakan untuk mendaftar, dan itu yang tertera pada SK P3K guru kita. Berarti kalau misalkan dari SK P3K guru saya yang sudah saya terapkan di atas tadi, berarti di sini kan tadi kan ini ya, masuknya adalah ahli pertama. Kalau misalkan saya golongan 9 dan ijazah adalah sini, berarti saya tuliskan yaitu ahli pertama. Kemudian kalau misalkan di sini saya ini adalah golongan 10, kemudian di sini magister atau S2, berarti saya tetap ahli pertama. Kemudian untuk yang di sini ahli muda itu adalah untuk yang ijazahnya itu S3 ya atau doktor, yaitu golongannya 11. Jadi dengan kondisi ijazah saya yang S1 tadi golongan 9, berarti saya tuliskan di sini adalah ahli pertama. Berbeda dengan untuk jenjang jabatan pada fungsional guru yang PNS ya. Jadi di sini untuk mendapatkan jabatan fungsional guru itu adalah seorang PNS itu di sini melalui yaitu proses penilaian angka kredit ya. Nah, inilah dari PKB dan unsur penunjang AKP. Ini adalah sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi untuk jabatan fungsional guru maka di sini kita tuliskan yaitu ahli pertama.
Dengan demikian berarti di sini yang kita isikan itu adalah guru pertama ya, karena kita ini jabatannya adalah dengan didasarkan pada ijazah tersebut. Kemudian kalau misalkan teman-teman cek pada SPC gajinya itu mendapatkan tunjangan jabatan fungsional atau tidak, tentunya kita bisa cek juga di sana ya. Kemudian terkait tentang ini, yaitu untuk mata pelajaran yang diampu. Nah, mata pelajaran yang diampu ini teman-teman silahkan cek teman-teman tuh mengajar di kelas berapa. Kalau misalkan saya ini mengajar di kelas 3, berarti di sini saya tuliskan, karena ini adalah jabatannya guru kelas ya, yaitu di sini saya guru kelas bawah. Kalau misalkan saya mengajar kelas 4, 5, 6 misalkan, berarti guru kelas atas gitu ya. Nah ini, jadi demikianlah untuk mengisi untuk jabatan ini, semoga bisa sedikit membantu ya teman-teman. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.